ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita. Sehingga pagi ini dengan nikmat Allah tersebut kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah yang merupakan kewajiban bagi laki-laki. Dan nikmat-nikmat Allah SWT sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, yang dengan iman tersebut kita sampai ke masjid ini. Banyak orang yang kuat, pagi-pagi bisa jogging, bisa naik sepeda, bisa lari. Tapi karena Allah tidak memberikan iman kepadanya, dia tidak bisa membuka matanya untuk bangun atau melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid karena tidak punya kekuatan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu nikmat terbesar kepada hambanya adalah nikmat iman. Makin kuat iman orang, makin kuat iman seseorang, maka makin besarlah nikmat Allah yang dia terima pada hakikatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih disukai oleh Allah, lebih baik dan disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah, maksudnya keimanannya. Maka alhamdulillah Allah memberikan keimanan kepada kita sehingga kita dengan kekuatan iman tersebut kita dapat berkumpul di masjid Allah. Dan salah satu nikmat yang terbesar juga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu. Dan ini kemuliaan dan keagungan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa belajar, untuk bisa memahami agama Allah. Karena sebagian manusia ditakdirkan oleh Allah bisa jadi dia lebih mulia daripada malaikat, dan bisa jadi sebagian manusia lebih hina daripada hewan ternak. Apa yang menjadikan pembedaan di antara manusia? Yaitu ilmunya. Ketika Adam diciptakan oleh Allah, iblis mengolok-olok Nabi Adam ini dari tanah yang hina. Tapi setelah Allah mengajarkan Adam ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, lalu Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu, lalu Allah tampakkan kepada para malaikat. Akhirnya Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam setelah Allah beri kemuliaan dengan ilmu. Tapi orang yang tidak berilmu di dalam Al-Quran bisa lebih jelek daripada hewan ternak. Hum kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bisa jadi mereka lebih jelek daripada binatang ternak. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan, kesempatan untuk duduk
mempelajari agama Allah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Pada pagi hari ini kita akan sambung pembahasan kita di kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, penjelasan tentang keyakinan yang benar, keyakinan Islam yang benar, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan Muhammad Shalih Al-Fauzan Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala, dan telah sampai pembahasan kita kepada agama para nabi. Benar ya? Agamanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebelumnya telah kita bahas mengenai maksumnya para nabi. Sekarang mengenai agamanya para nabi. Benar ya Pak Salim ya? Syekh Saleh mengatakan hafizahullah, dinul anbiya alaihi wassalatu wassalam wahid. Agamanya para nabi satu saja. Berarti salah orang yang mengatakan beda Tuhan kita dengan Tuhan orang Kristen, beda Tuhan kita dengan Tuhannya orang Yahudi. Asalnya sama. Dan mereka ketika mereka mengatakan mengikut Nabi Isa, mengikut Nabi Musa, mengikut Nabi Ibrahim, artinya agama kita sama dengan agama mereka asalnya, dahulunya. Karena agamanya para nabi sama semuanya. Syekh Saleh mengatakan inna dinal anbiya alaihimus salatu wassalam wahid wa in tanawwa'at syara'ihim. Agamanya para nabi satu, walaupun ada beberapa perbedaan di syariat-syariatnya, yaitu hukum-hukumnya. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkan dahulunya kepada Nabi Nuh, dan telah kami wahyukan juga kepadamu, yaitu Muhammad SAW, yang telah kami wasiatkan juga sebelumnya kepada Ibrahim, wa Musa, dan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi, agar kalian menegakkan agama ini, agama yang satu ini, ad-din. Ad-din itu satu, pakai alif lam itu satu. An aqimud din. Jadi dalam bahasa Arab kalau pakai alif lam itu maknanya satu, khas. Dan bentuknya bentuk satu. Apa dalam bahasa Inggris itu kalau satu? Ada jamak, ada single ya. Ad-din. Kalau jamak al-adyan. Agama-agama. Ini din, satu agama saja. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah dalam satu agama ini. Dan agama yang satu ini telah dibawa oleh para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya sampai Nabi Muhammad, satu saja agamanya. Tapi orang yang nantinya menyimpang dari agama tersebut. Dan di dalam agama yang satu ini juga ada perpecahan di dalamnya. Ini namanya sunnah kauniyah, qadariyah. Kauniyah itu takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti terjadi walaupun tidak disukai oleh Allah. Ini pasti terjadi kerusakan, perbedaan-perbedaan dalam agama dan perpecahan dalam agama tersebut. Tapi yang harus kita wajib kita ikuti yaitu sunnah syar'iyah,
Qadar syari'iyah, yaitu kewajiban. Kewajiban kita apa? Supaya tidak berpecah belah dalam agama ini. Walaupun Allah telah menyatakan kita akan berpecah belah, tapi kewajiban kita untuk selalu berpegang teguh kepada agama yang satu. Kalau ada orang mengatakan agama itu mau bisa disatukan semuanya, ini mimpi. Ini sebodoh-bodohnya manusia, tidak melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Atau mau dijadikan Islam ini jadi bersatu semuanya, tidak ada perpecahan. Ini telah menyalahi sunnah kauniyah yang Nabi SAW telah sampaikan. Iftarakat hadil ummah ala salasa wa sab'in, kata Nabi SAW, pasti akan terpecah agama ini menjadi 73. Sudah terjadi. Nabi SAW sudah sampaikan, itu sudah pasti terjadi. Sekarang kewajiban kita apa? Mau menyatukan agama ini? Mustahil, tidak bisa. Kewajiban kita untuk mencari agama yang satu itu mana? Selamatkan diri kita dulu. Kita selamatkan diri kita. Agama yang satu, agama para nabi itu yang mana? Kita selamatkan diri kita. Kita masuk ke dalam agamanya para nabi yang satu tersebut. Lalu kita selamatkan anak istri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang dekat kita. Tapi ada orang yang seperti hari ini kita dengar mau menyatukan semua umat Islam, mau bersatu. Tidak mungkin, ini mustahil. Apalagi ada seruan mau menyatukan agama-agama ini semuanya mau dipersatukan. Ini lebih tidak mungkin lagi. Ini sudah menyalahi kenyataan yang ada. Bohong, tidak mungkin. Tapi kewajiban kita untuk mencari agama para nabi yang satu tersebut dan kita ikuti. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 dan 52, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan, wahai para rasul. Rusul bentuk jamak, para rasul, rasul-rasul. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan. Wa inna hadhihi ummatukum, dan sesungguhnya ini adalah umat kalian, wahai para nabi. Rusul itu bentuk jamak. Kalau rasul pakai waw itu satu. Kalau rusul bentuk jamak. Wahai para rasul, kata Allah SWT. Hadhihi ummatukum, ini umat kalian ini. Ummatan wahidah, umat yang satu saja. Jadi umat yang para rasul itu cuma satu. Agamanya juga cuma satu. Jadi para rasul itu berganti-ganti datangnya. Dan umat yang mereka datangi cuma umat yang satu, yaitu para pengikut agama yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, bertakwalah kalian padaku. Allah SWT. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, inna ma'syaral anbiya dinuna wahid, sesungguhnya kami, kata Nabi SAW, kami ma'syaral anbiya, para nabi, dinuna wahid, agama kami cuma satu, kata Nabi. Dinuna wahid. Wal anbiya'u ukhwatun lil allat, dan para nabi mereka adalah saudara sebapak, tapi bukan seibu, saudara sebapak. Bapak mereka wahid, satu. Nabi Muhammad siapa bapaknya? Kalau diurut-urut sampai ke Nabi Ismail. Ismail bapaknya Ibrahim. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, dan agama para nabinya Bani Israel, diurut-urut siapa bapaknya? Ishak. Ishak saudaranya Nabi Ismail, bapaknya Nabi Ibrahim. Itu makanya Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Kalau diurut-urut lagi Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Yusuf, nanti Nabi Yusuf siapa bapaknya? Israel, yaitu Nabi Yakub. Diurut-urut lagi nanti anak dari Nabi Nuh, karena yang selamat itu cuma Nabi Nuh, bapaknya manusia setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, karena orang mati semua setelah banjir bandang, mati semua, tinggal cuman anak keturunan Nabi Nuh. Yang saudara-saudara anaknya Nabi Adam yang lain meninggal semuanya kena banjir bandang. Yang tinggal cuman Nabi Nuh dan keturunannya. Karena para nabi ini
silsilahnya sampai, semuanya bersambung dan semuanya bersaudara, saudara sebapak semuanya. Lalu Syekh melanjutkan, wa dinul anbiya huwa wahid wa huwa dinul Islam alladzi la yaqbalullahu ghairahu. Agamanya para nabi cuma satu, yaitu agama Islam yang Allah tidak akan terima selain itu. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Siapa yang mau mencari agama selain Islam, Allah tidak mau terima, kata Allah. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Agamanya yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Itu agama Islam yang asli. Bisa jadi agama para pengikut Nabi Isa yang dahulunya ketika sebelum datang Nabi SAW adalah Islam yang benar. Dan bisa jadi agama mereka lebih Islam daripada sebagian orang yang Islam pada hari ini. Kalau agama mereka itu agama tauhid. Karena sebagian kaum muslimin hari ini agamanya tidak tauhid lagi, sudah rusak. Ada yang sebagian jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini penyebab kafirnya para pengikut para nabi sebelumnya. Kenapa orang Kristen dikafirkan oleh Nabi SAW? Karena mereka telah mulai menyembah kepada Nabi Isa, mulai berdoa kepada Nabi Isa. Coba kita lihat hari ini, dia minta kepada Yesus apa kepada Allah? Yesus, ya kan? Yesus Nabi Isa. Sebagian umat Islam sekarang apa? Nabi Muhammad, ya Rasulullah, minta kepada Rasulullah. Allah, aghithna ya Rasulullah. Minta pada Rasulullah. Aghithna itu minta. Aghithna ya Rasulullah. Lindungilah kami ya Rasulullah. Tak perlindungan, istighatsah. Atau madad ya Rasulullah. Berilah kami pertolongan ya Rasulullah, berilah kami pertolongan ya Rasulullah. Dan ada sebagian yang masih di dalam agama Islamnya Nabi Isa sampai bertemu dengan Nabi SAW. Contohnya Waraqah ibn Naufal yang pertama kali mengkabarkan Rasulullah adalah Nabi. Waraqah adalah orang berilmu, orang pelajar. Dia bisa baca kitab, dia bisa nulis, dia menulis Injil pakai bahasa Arab. Dia pelajar. Ketika dia didatangkan Rasulullah SAW, Khadijah, karena anak pamannya Khadijah, dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah. Waraqah beragama Nasrani waktu itu. Orang Arab yang beragama Nasrani jarang. Cuman Waraqah ini, karena dia belajar dari orang ahli kitab, dari Syam. Ketika didatangkan kepada Waraqah, kata Waraqah, ini yang datang kepada kamu itu Namusul Akbar Jibril itu. Karena Waraqah masih mengikuti agamanya Nabi Isa yang Hanif. Kalau seandainya saya masih hidup, saya tolong kamu, kata Waraqah. Itu buktinya dia masih mengikuti agamanya Nabi Isa yang lurus. Kalau istilahnya kita sekarang, ahlus sunnahnya zaman dahulu lah. Ahlus sunnahnya zaman dahulu, yang mengikuti salaf mereka. Contohnya lagi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia 3 kali dia pindah agama. Dan di agama Kristen dia 3 kali pindah pastor. Awalnya dia nyembah api. Karena bapaknya saking sayangnya kepada dia, tidak boleh keluar rumah, jangan sampai ketemu sama orang Kristen, nanti takut pindah agama. Dikunci di dalam rumah. Sampai satu hari dia bisa keluar, dia lewat ke gereja, diceritakan sama bapaknya, diikat dia di rumah. Takut bisa pindah agama. Akhirnya sampai dia lari dari bapaknya adalah salah satu raja dari
orang Persia, raja orang penyembah api. Akhirnya dia takjub kepada agamanya orang Kristen waktu itu atau orang Nasrani, akhirnya dia masuk Nasrani. Sebelum meninggal, ketika dia masuk ke gereja, dia mulai mengabdi di gereja. Karena begitu, agama mereka dari dulu begitu, ada pengabdian di gereja, dia mengabdi di gereja. Tapi sebelum meninggal gurunya, ketahuan gurunya suka mengumpulkan zakat harta-harta jamaahnya, akhirnya dia tidak takjub lagi kepada gurunya. Akhirnya ketika gurunya meninggal, dia ceritakan kepada orang-orang. Orang-orang semuanya sangat bersedih, pastornya meninggal. Akhirnya diceritakan pada jamaah, ini kalian menganggap sebaik-baik manusia, ini paling jelek, manusia paling jelek. Dia mengumpulkan harta kalian, dia untuk kepentingan pribadinya. Lalu dibukakan berangkasnya, ternyata harta-harta orang jemaah mereka dikumpulkan semuanya untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya dirajam atau dilempari batu mayat pastor tersebut, lalu dia pindah pastor. Dia pindah pindah ustadz lah. Pindah ma'had. Pindah tempat lain. Belajar, kebetulan bertemu dengan pengikutnya Nabi Isa yang asli. Yang nyunah lah. Ketemu pengikutnya Nabi Isa yang asli. Setelah dia mengabdi kepada guru tersebut, akhirnya guru tersebut sebelum meninggal, dia katakan, saya mau kemana nih? Saya nggak tahu lagi mau kemana, kata Salman Al-Farisi. Kalau kamu mau, kamu cari, ada teman saya. Dulunya satu pondok sama saya, istilahnya begitulah. Teman saya, masih agamanya sama, mau cari di daerah situ. Meninggal gurunya, lalu dia cari guru yang baru. Dia cari teman gurunya. Masuk lagi ke gereja yang lain, dia belajar lagi. Sebelum meninggal lagi gurunya yang ketiga ini, mau meninggal lagi. Katanya, saya mau kemana ini? Saya nggak tahu lagi mau kemana, saya mau belajar. Saya mau belajar agama yang benar. Kata gurunya yang terakhir, saya nggak tahu lagi ada yang sama agamanya dengan agama kita hari ini. Artinya agama kita udah nggak ada lagi pemeluknya. Udah meninggal. Semua yang satu pendidikan sama saya dulu udah nggak ada lagi. Yang belajarnya ilmunya sama saya nggak ada lagi. Cuman hari ini adalah hari yang dikatakan di dalam Alkitab akan turun Nabi baru. Kamu pergi ke tempat yang di sana banyak kurma. Kamu cari di situ tempat yang banyak kurma. Lalu di situ akan diturunkan Allah Namus, Jibril. Diturunkan kepada seorang, ciri-cirinya begini, ada khatam, ada cap di pundaknya. Para nabi itu di pundaknya ada tai lalat besar, ada bulunya. Kalau kamu ketemu orang itu adalah nabi yang diutus untuk meneruskan agama Nabi Isa. Akhirnya dia pergi. Cari. Akhirnya, ini jadi cerita ini kita, Pak. Nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk. Akhirnya dia cari. Di jalan, ketemu sama sebagian orang Arab penjahat. Ditangkap, dipasung, dijual di pasar. Dulu pasar itu ada yang jual budak. Budak zaman dahulu diperjualbelikan. Tapi budak itu seharusnya tawanan perang. Bukan orang yang dizolimi. Dia terzolimi ini. Salman terzolimi, ditangkap di jalan. Lalu dibawa, masukin ke dalam kerangkeng, bawa ke pasar dijual. Biasanya buat kerja tani misalnya, atau buat kerja bangunan, atau buat ngangkat, dahulunya orang ngangkat tandu pakai budak. Dijual di pasar. Akhirnya dijual dia kepada salah seorang orang di Yasrib. Yasrib dulu Madinah namanya Yasrib. Sepanjang jalan dia lihat pohon kurma. Ini kayaknya yang dibilang guru saya ini. Karena di jalan dibawa sampai ke Yasrib, dia lihat banyak pohon kurma. Ini kayaknya tempat yang dibilang guru saya. Akhirnya ketika sampai di situ, dia diberikan kepada salah seorang saudagar kerja di situ buat memetik kurma kerjanya. Setiap hari dia ngambil kurma ke atas, lalu dia turunkan buat majikannya. Lalu ketika datang saudara dari majikannya cerita, katanya di Madinah ada orang gila, ngaku nabi. Bani Kabsyah. Bani Kabsyah itu orang Quraisy, ngaku nabi. Kaget Salman lagi dimetik
metik buah, langsung dia jatuh. Lalu dia pegang orang tersebut. Demi Allah, kamu ceritakan nama saya, siapa itu yang ngaku nabi itu? Akhirnya majikannya marah, diambil pecut atau kayu, dipukul dia, dipukul sampai kesakitan dia. Lalu besoknya dia baru sadar bahwasanya ini benar, ini ada yang keluar yang aku jadi nabi. Besoknya dia kumpulin kurma, dia tanya-tanya ke orang. Ketika dia sudah selesai kerja, dia ada waktu istirahat, dia cari-cari tanya ke orang, siapa yang ngaku nabi. Akhirnya ketemu Rasulullah SAW sedang di Baqi', dekat kuburan sekarang Baqi'ul Gharqad. Akhirnya ketemu Rasulullah SAW, lalu dia pengen ngetes ciri-cirinya para nabi itu, mereka tidak mau makan sedekah. Lalu dia hadiahkan kurma. Saya tahu kalian orang-orang soleh di sini, saya mau sedekah. Ini sedekah buat kalian, kurma. Kata Nabi SAW, makan pada para sahabat. Tapi Nabi SAW tidak mau makan. Nah, Salman baru curiga, ini kayaknya tandanya benar nih. Besok dikumpulin lagi kurma, didatang lagi pada Nabi SAW, dikasih, kemarin saya beri kalian sedekah. Lalu saya lihat sebagian tidak makan. Saya sekarang mau kasih hadiah. Lalu kata Nabi SAW, makan pada para sahabatnya. Tapi Nabi SAW juga ikut makan. Nah, ini tanda ini. Karena para nabi itu tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Kalau dikasih hadiah dia makan, kalau sedekah dia nggak mau. Akhirnya Salman langsung memeluk Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW sadar, ini kayaknya ahli kitab. Ahli kitab itu pengikutnya Nabi Isa yang masih Hanif. Lalu Nabi SAW dibuka ininya jubahnya sedikit, dilihat. Nabi SAW tahu bahwasanya mereka mencari tanda-tandanya para nabi. Nabi SAW bukakan jubahnya sedikit, dilihatkan, lalu Salman melihat ke punggung Nabi SAW. Baru dilihat ada cap nabinya. Ada tanda kenabian di punggung Nabi SAW. Akhirnya Salman menangis-nangis memeluk Nabi SAW. Semenjak hari itu dia pindah guru. Gurunya langsung Rasulullah SAW. Nah, itu perjalanan panjang. Dan begitulah para ahli kitab. Mereka itu cuman meneruskan agamanya para nabi. Kalau datang nabi yang baru, agama mereka yang lama, atau syariat-syariat mereka yang lama, sebagian dimansukh. Sebagaimana kata Nabi Isa, waji'tukum wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Kata Nabi Isa ketika datang, sesungguhnya aku datang untuk menghalalkan kepada kalian sebagian yang telah diharamkan dahulunya. Jadi Nabi Isa datang untuk melanjutkan agamanya Nabi Musa, tapi untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan, mengharamkan sebagian yang dihalalkan. Ada beberapa nasikh wal mansukh namanya. Nasikh wal mansukh itu yang dihapus atau yang diperbaiki. Contoh misalnya, zaman Nabi Adam, saudara kandung boleh menikah. Zaman Nabi Yakub tidak boleh lagi. Tetapi seorang laki-laki boleh menikahi dua wanita bersaudara. Boleh. Zaman Nabi SAW tidak boleh lagi. Tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara. Dan dibatasi menikah cuman boleh bisanya 4. Zaman Nabi Sulaiman nikah 99. Lalu digenapkan 100. Banyak istri Nabi Sulaiman. Sampai dia bersumpah pada satu malam, saya mau datangi istri saya semuanya pada satu malam. 90 waktu itu. Mungkin 10-nya lagi tidak bisa. Lagi datang bulan atau apa. Saya mau mendatangi 90 istri saya. Dan semuanya akan melahirkan anak dan nantinya semuanya akan berjihad fisabilillah. Lalu dia lupa mengatakan insya Allah dalam Sahih Bukhari. Malaikat mengatakan, katakan insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah. Akhirnya, tidak ada yang lahir anak. Ada lahir cuma yang satu wanita yang melahirkan anak. Dan anaknya cuma separuh, setengah. Setengah badan lahir. Dan begitulah syariat para nabi. Kalau puasa Nabi Sulaiman, setiap sehari puasa, sehari tidak. Puasanya Nabi Isa 40 hari.
puasanya kita 30 hari. Jadi ada beberapa revisi-revisi saja. Tapi aslul din, asal agamanya sama. Agamanya asalnya sama, cuman syariat-syariat, perincian-perincian syariatnya disesuaikan dengan zaman tersebut. Nah, asal syariat kita, al-aslunya itu agama tauhid. Agama para nabi itu agama tauhid. Sama agamanya semuanya. Nabi Nuh berkata dalam firman Allah Ta'ala, wa umirtu an akuna minal muslimin, kata Nabi Nuh. Aku diperintahkan untuk menjadi seorang yang muslim, menjadi orang muslimin, kata Nabi Nuh. Lalu kata Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 131, wa idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabb Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ibrahim mengatakan kepadanya, aslim, Islamlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Sungguh aku telah istislam, menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Wa qala an Musa alaihissalam di dalam surat Yunus ayat 84, Allah menjelaskan tentang Nabi Musa. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau seandainya kalian mau beriman kepada Allah, seandainya kalian beriman kepada Allah, maka kepadanya lah kalian bertawakal. Serahkanlah diri kalian kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau kalian itu benar-benar muslim. Kalau kalian benar-benar muslimin. Dan Allah juga mengatakan kepada para nabi yang lainnya, dan tentang Taurat juga. Yahkumu bihan nabiyun. Taurat ini dipakai oleh para nabi. Alladzina aslamu, para nabi yang telah Islam. Aslamu, yang telah Islam. Lilladzina hadu, di antara mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi yang masih Islam zaman dahulu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbih. Sebagian orang-orang yang beriman, orang Islam, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, yang beriman kepada Allah, yang sesuai imannya yaitu bertauhid kepada Allah, dan mereka beramal soleh, fala khaufun alaihim. Mereka tidak akan takut nantinya di dunia. Wala hum yahzanun, nantinya mereka tidak akan diazab di akhirat. Tidak akan celaka di akhirat. Dan Allah juga menjelaskan tentang Raja Saba atau kerajaan Saba, yaitu di Yaman. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 44, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Ini rajanya Saba. Kalau dalam buku sejarah namanya Bilqis. Ketika Nabi Sulaiman merintahkan, kalian sujud kepada matahari. Kata Nabi Sulaiman, fa'watuni muslimin. Hendaklah kalian datang kepadaku muslimin. Menyerahkan diri, Islam. Akhirnya apa kata Bilqis? Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sungguhnya ketika sudah datang kepada kerajaan Nabi Sulaiman, ceritanya panjang, nanti cerita lagi habis waktu nanti. Ya. Bilqis datang kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya dia datang mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya ya Allah, aku telah menzolimi diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan aku telah Islam bersama Sulaiman. Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku telah Islam bersama Sulaiman. Akhirnya Bilqis dan semua kerajaan-kerajaannya masuk Islam. Bergabunglah kerajaan Nabi Sulaiman dengan kerajaan Bilqis. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ini semuanya menjelaskan bahwasanya para nabi itu Islam semuanya. Tidak ada nabi yang tidak Islam. Semua para nabi itu Islam semua. Fal Islam huwa dinul anbiya jami'an. Dan Islam adalah agama semua para nabi. Wa wal istislamu lillahi wahdahu faman istaslama lahu wa li ghairihi kana musyrikan. Yaitu Islam tersebut menyerahkan diri hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Adapun orang yang mencampurkan
keislamannya atau mencampurkan penyembahannya kepada yang selain Allah, itu bukan Islam. Kata Syekh. Ini orang musyrik. Ada orang musyrik yang pada zaman Nabi SAW, mereka pengikut para nabi, tapi telah musyrik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah 3 dalam 1, 1 dalam 3. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah perkataan dari mulut-mulut mereka, bukan dari wahyu Allah. Itu perkataan dari mulut-mulut mereka, bukan dari Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu cuma hanyalah perkataan dari mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka itu mengikuti seperti beo, mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Coba kalau tebak-tebakan, Pak, biar nggak ngantuk. Siapa kira-kira yang pertama kali mengatakan Tuhan itu beranak sebelum ini? Sebelum orang Kristen. Allah menyatakan mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Siapa yang suka baca sejarah? Agama orang-orang sebelum orang Yahudi atau sebelum orang Nasrani, agama-agama orang musyrik, mereka mengatakan Tuhan itu beranak. Siapa kira-kira? Hah? Yaitu agama Samawi. Orang-orang kafir sebelumnya, orang-orang musyrik sebelumnya. Pernah nggak misalnya nonton film Hercules? Hercules itu kan anak Tuhan, iya kan? Atau apa namanya? Ares, hah? Tahu nggak film-film orang-orang Yunani? Orang Yunani itu anak haramnya dibilang anak Tuhan. Kalau udah nggak ada bapaknya dibilang anak Tuhan. Sebagian mereka yang nggak ada bapaknya mungkin, tapi orang percaya anak Tuhan. Iya kan? Ada Aries namanya. Coba kalau Bapak baca-baca di sejarah atau lihat-lihat, kadang-kadang ada nonton film-film Yunani kuno atau film orang-orang zaman dahulu itu yang masih ya Aristoteles atau Plato atau apalah zaman-zaman itulah. Mereka mengatakan orang yang tidak punya bapak itu anak Tuhan. Dan dikatakan mereka punya kesaktian-kesaktian khusus. Hercules misalnya yang terkenal di kita, ya, misalnya Aries yang jadi anak Tuhan, yang membawa kuda, yang apa namanya, kuda masuk ke dalam itu, ke dalam ada kuda keberuntungan itu atau apa namanya, kan anak Tuhan juga. Dan ini adalah perkataan orang dahulu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman dahulu. Ini bukan perkataan agama samawi, bukan perkataan agama yang diturunkan oleh para nabi. Mereka membeo atau mengikut perkataan-perkataan orang kafir, orang musyrik zaman dahulu. Dari orang-orang Yunani, Athena atau apa namanya itu. Ini. Nah, mereka yang telah menjadikan ada Tuhan selain Allah, yang telah menjadikan ada sesembahan selain Allah, yang telah mengagungkan seperti ketuhanan atau yang berhak untuk kepada Allah diagungkan seperti mengagungkan Allah, mereka dimusyrikkan. Mereka adalah orang-orang musyrik, telah mempersekutukan Allah. Begitu juga dalam Islam. Di dalam Islam, ketika ada orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, mereka musyrik. Tidak diragukan lagi, nggak ada keraguan udah. Sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semua yang mempersekutukan Allah, semua yang telah menjadikan hak-hak Allah diberikan kepada selain Allah, maka mereka adalah orang musyrik, walaupun mereka punya KTP 5. Islam semua KTP-nya. KTP Bogor, KTP Depok, KTP Bekasi, misalnya KTP Jakarta, banyak KTP-nya, Islam semua. Tetap saja musyrik, orang musyrik. Kenapa? Karena dia telah
menjadikan hak-hak Allah untuk selain Allah. Nah, kalau kita rinci begini, kita akan bisa bedakan mana sebenarnya yang orang Islam dan mana yang bukan Islam. Mana yang sebenarnya adalah agama Islam asli dan ini bukan agama Islam. Dan ketika Nabi SAW diutus, orang-orang Quraisy mereka di dalam agama juga. Agamanya Nabi Ibrahim. Dan mereka adalah orang Islam, pengikutnya Nabi Ismail, pengikutnya Nabi Islam, orang Islam dahulunya. Orang pertama kali yang memasukkan kesyirikan, siapa namanya? Lu'ay itu. Yang Nabi SAW melihat dia melihat neraka, lalu melihat ususnya itu terurai, lalu dia menarik-narik ususnya. Abdullah bin Lu'ay atau siapa namanya? Saya kurang ingat. Dia pertama kali yang memasukkan kesyirikan ke kota Mekah. Dia taruh dan dia mengambilnya dari juga orang-orang musyrik, orang-orang Yunani atau dia melihat mereka menyembah ada patung-patungnya, lalu dia masukkan ke kota Mekah. Orang pertama kali yang memasukkan kesyirikan tersebut, dia taruh patung-patung tersebut di Ka'bah. Padahal Nabi SAW, kakek-kakeknya, mereka semuanya menyembah Allah. Ketika sudah masuk kesyirikan ke kota Mekah, jadilah mereka sejelek-jeleknya manusia, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Dan mereka naik haji juga, mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah, persis seperti orang-orang kita pada hari ini. Apa kesyirikan mereka? Ketika mereka naik haji, mereka tambahkan lafaz hajinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka illa syarikan huwa laka. Tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah kecuali sekutu yang engkau sukai. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Malak tahu wa man malak wa man ma', yang engkau miliki dan yang engkau punya, yaitu sekutu yang engkau punyai siapa? Latta, Uzza, Manna, Suwa dan yang lain-lainnya. Orang-orang yang dianggap soleh, yang mereka itu dijadikan sebagai perantara di antara doa mereka kepada Allah, dijadikan Latta, Manna, Suwa dan sesembahan-sesembahan yang lainnya itu dan patung-patung yang lainnya itu mereka jadikan perantara ketika berdoa kepada Allah. Sekarang saya tanya, kira-kira orang Quraisy kalau ditanya Tuhan itu siapa? Mereka jawab siapa? Allah. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit, mereka menyatakan Allah. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang memberikan kalian rezeki, mereka menyatakan siapa? Allah. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang mengatur semua bumi dan langit ini, siapa yang memiliki sorga dan neraka, mereka menjawab siapa? Allah. Sama seperti sebagian kaum muslimin pada hari ini. Nah, ini mulai agak berat nih pembahasan, Pak. Mungkin sebelum kita akhiri sedikit, agak berat pembahasan. Sebagian kaum muslimin pada hari ini sama seperti orang musyrik pada zaman Nabi SAW. Ketika ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang mengatur bumi dan langit? Allah. Siapa yang memiliki sorga dan neraka? Allah. Sama. Tapi ketika mereka mau berdoa, nah mulai. Ketika mereka mau berdoa, orang Quraisy datang kepada Latta. Kenapa? Mereka merasa mereka adalah orang biasa, orang banyak dosa. Ini Latta, ini orang soleh. Latta itu manusia yang habis meninggal, dia dikenang kesolehannya, lalu dibikinkan patung, ditaruh di situ.
Akhirnya mereka ketika sebelum berdoa datang kepada Latta, wahai Latta, saya ingin menikah misalnya, atau saya mau usaha saya sukses, tolong sampaikan kepada Allah. Tolong sampaikan kepada Allah. Ini namanya dalam Islam apa? Tawassul. Ini kesyirikan orang Quraisy. Nggak ada orang Quraisy nyembah selain Allah. Nyembah maksudnya nyembah langsung. Nggak ada orang Quraisy dia menyembah langsung. Dia bilang Allah sama dengan Latta. Tidak. Tidak sama Allah dengan Latta. Pasti mereka mengatakan Allah yang menguasai bumi dan langit, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan surga dan neraka dan yang lainnya. Tapi ketika mereka berdoa, mereka tawassul. Datang ke Latta, minta supaya sampaikan kepada Allah. Persis seperti sebagian kaum muslimin pada hari. Ketika doa pada Abdul Qadir Jailani. Ketika mau doa kepada kiai ini, kiai itu. Atau paling kurang kepada Rasulullah. Seperti Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, dengan perantara Muhammad ini. Ya Rabbi dengan perantara Muhammad. Mustafa itu siapa? Muhammad. Baligh maqasidana, sampaikanlah maksud kami. Waghfir lana, ampunilah kami ma madha, yang sebelumnya yang terjadi pada kami. Nah, ini tawassul syirkiyah, kesyirikan yang terjadi pada hari ini persis sama pada yang terjadi pada orang Quraisy. Bahkan sebagian mereka ada yang menyangka bahwasanya sebagian kiai mereka itu bisa nantinya datang ke neraka untuk menjemput mereka. Sebagian masih hidup orangnya, masih hidup kiainya, masih hidup ustadznya atau habibnya atau siapa. Dia sudah mulai minta syafaat. Gimana taunya ini masuk surga, mana tahu dia nantinya sama masuk neraka. Kita mana tahu. Baru masih hidup udah minta syafaat. Soal saya mau nanti dapat syafaat ini. Bagaimana kita tahu dia masuk surga dan nerakanya? Oh, kan keturunan Rasulullah, Ahlul Bait. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Ahlul Bait juga. Abu Jahal, Abu Lahab di mana, Pak? Surga apa dan neraka? Ini langsung darahnya langsung asli darah Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Lahab. Darah asli, darah Nabi SAW langsung itu. Belum campuran. Belum campur-campur sama orang Jawa, orang Sunda, orang apa, belum. Darah asli Quraisy itu. Di Jahannam, di neraka. Nah, jadi kesyirikan bukan agama para nabi. Agama para nabi adalah agama tauhid. Agamanya Ahlus Sunnah, agamanya para sahabat, agamanya para salaf. Dan juga agamanya orang-orang sebelum mereka. Agama yang hanif dari agama Ibrahim, agama Musa, agama Isa, yang dibawa dari agama Nabi Nuh, dari bapak kita Adam, dan semuanya menyembah kepada Allah dengan bertauhid. Adapun agama yang telah bercampur kepada kesyirikan, ini bukan dari agama Islam. Dan semoga Allah SWT jauhkan kita dari kesyirikan, dan semoga Allah ajarkan kita agama yang lurus, agama yang benar, sesuai dengan agamanya para nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan semoga Allah SWT terima keislaman kita. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, satu mungkin kalau sebelum kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya, silakan. Bagaimana dengan para nabi yang berada pada satu zaman, kemudian ada informasi bahwa para nabi itu diutus untuk kaumnya saja, mempromikan informasi itu gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Benar, Pak, kata Nabi SAW, bu'itha al-anbiya'u ila qaumihim khassah wa bu'ithu ila wa bu'ithu artinya
Sungguh para nabi itu diutus kepada kaumnya khusus, kata Nabi SAW. Dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu kata Nabi SAW. Dan itu terjadi ketika Nabi Musa lewat di kaumnya Nabi Khidir. Melihat kemungkaran, Nabi Musa diam saja. Karena dia tidak diutus kepada kaum Nabi Khidir. Maka Nabi Musa diam saja. Melihat kemungkaran di jalan, di kaumnya Nabi Khidir, Nabi Musa tidak ikut. Diam saja. Karena Nabi Musa diutus ke Bani Israel. Ketika Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir, bertanya Nabi Khidir, siapa kamu? Saya Musa. Musa Bani Israel. Kamu Musanya Bani Israel? Iya, saya Musanya Nabi Bani Israel. Assalamualaikum, katanya. Semoga keselamatan bagimu. Wahal bi ardika salam, apakah kaum kamu atau negeri kamu itu punya keselamatan? Kaum kamu itu banyak yang enggak selamat, lah itu istilahnya. Banyak yang enggak selamat kaum kamu. Itu kaumnya Nabi Musa. Nabi Khidir punya kaum sendiri. Jadi mereka diutus kepada kaum mereka. Kenapa orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi SAW, padahal di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi tersebut, kenal baik dengan Nabi SAW. Kenal baik, betul-betul kenal. Seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Karena ciri-cirinya jelas. Seperti Salman Al-Farisi tadi. Dia cari ciri-ciri Nabi SAW, cocok semuanya. Pas. Dan ketika Nabi SAW diutus, di dalam kitab-kitab tarikh, itu banyak orang Yahudi yang geger. Ada yang sampai pingsan. Kaget, ini sudah datang ini. Ini zamannya sudah datang, hari ini sudah datang. Ada sebagian yang pendeta yang di jalan Nabi SAW di kitab-kitab tarikh, Nabi SAW ketika berdagang ke Syam, dia lihat ada tanda kenabian, hati-hati jangan dekat-dekat orang Yahudi kamu. Dikasih peringatan, jangan dekat-dekat orang Yahudi, bahaya. Kenapa? Karena orang Yahudi, mereka selalu diutus para nabi kepada kaum mereka, kepada Bani Israel. Bani Israel, mereka sudah biasa datang para nabi, meninggal, datang lagi para nabi, meninggal, datang lagi para nabi, meninggal. Seperti Nabi Musa. Habis Nabi Musa meninggal di jalan, dilanjutkan Harun. Harun meninggal, dilanjutkan Yushak bin Nun. Lalu masuk ke Palestina. Sampai ada Nabi Isa, berlanjut, bersambung. Tidaklah meninggal seorang nabi, datang nabi baru. Meninggal seorang nabi, datang nabi baru. Sampai putus ketika zamannya Rasulullah SAW. Mereka menunggu para nabi. Ketika mereka menunggu para nabi, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, mereka menyangka nabi tersebut akan diutus kepada mereka. Akhirnya mereka mengancam orang Arab. Setiap kali ketemu orang Arab di pasar, orang Yahudi mengatakan, setiap kali mereka dizolimi, mereka mengatakan, awas, kalau datang Ahmad, nanti kalian akan kita bunuh. Seperti pembunuhan kaum Samud dan kaum Ad. Kalian akan kita bunuh seperti membunuh. Kalian semuanya akan kita bantai. Pokoknya mereka sudah ngancam orang Arab. Setiap kali mereka bermasalah dengan orang Arab, mereka ancam terus di pasar. Kalau ada yang dizolimi, diancam. Nanti kalau Nabi kami datang, kalian akan kami bunuh. Kami bunuh kalian semua. Karena Nabi itu datang membawa jihad. Dan mereka sedang menunggu itu. Makanya mereka aslinya atau kampungnya orang Yahudi tersebut bukan di Mekah Madinah. Mereka bikin kampung di Madinah. Awalnya nyewa tanah. Seperti persis orang Israel pada hari ini, orang Yahudi pada hari ini. Awalnya nyewa tanah. Nyewa, beli. Sampai ada 3 kerajaan di situ atau 3 kabilah besar di situ. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Awalnya mereka bukan penduduk situ, tapi mereka tahu dari informasi dari kitab mereka, Nabi itu akan turun di situ. Makanya mereka bikin kampung di sana. Seperti mereka sekarang bikin kampung di Palestina, mereka nunggu Dajjal. Nunggu Dajjal di situ. Makanya mereka bikin kampung di situ, persiapan nunggu Dajjal. Nah, ketika di Mekah mereka sudah bikin kampung di situ. Nunggu Rasulullah SAW. Karena di kitabnya mereka yakin akan turun di situ. Dan mereka menyangka turun di kaum mereka. Karena para nabi itu diutus kepada Bani Israel sangat banyak. Ternyata
Nabi SAW bukan diutus untuk Bani Israel saja, tapi diutus untuk semua alam. Ketika Nabi SAW keluar, datang, mulai mereka kaget, ngamuk. Kita ini mau, di pembicaraan mereka, kita nunggu Nabi ini untuk menghancurkan orang Arab. Tahu-tahu Nabi keluar dari orang Arab. Gimana nih? Mereka berniat untuk menghancurkan orang Quraisy. Sudah siap-siap mereka, karena mereka sudah lama terzolimi di situ. Sudah lama terzolimi di Madinah itu. Karena bukan kampung mereka, namanya orang perantauan. Datang ya, mereka harus sabar-sabar dengan orang asli kan. Tapi mereka sudah siap-siap untuk membantai orang Arab. Kita akan bunuh kalian semuanya. Kalau Nabi kami datang, kami akan bunuh kalian. Tahu-tahunya Nabi keluar dari orang Arab. Nah, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, kata Allah. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Ketika datang rasul yang mereka tunggu, padahal mereka berharap akan ada futuhat. Futuhat itu kemenangan dari orang-orang kafaru, dari orang-orang Arab. Mereka berharap nantinya akan berjihad melawan orang-orang Arab. Mereka mau membantai orang-orang Arab. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ketika mereka tahu ketika datang apa yang mereka ketahui, yaitu Nabi tersebut telah datang, yang mereka ketahui, kafaru bihi. Karena mereka merasa ini seharusnya dari kami, kok dari Arab. Nah, karena biasanya Nabi itu cuma diutus untuk kaumnya. Dan mereka menganggap kaum Bani Israel akan datang para Nabi terakhir tersebut di Bani Israel. Tahu-tahunya Allah mengutus Nabi akhir zaman terakhir untuk semua alam. Rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Akhirnya kafaru bihi. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Allah, semoga Allah melaknat orang-orang kafir. Mereka disuruh istislam, menyerah, taat untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan mereka tidak mau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istislam, menyerah, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi para pengikutnya, para nabi dan rasul yang benar, dan pengikutnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Kita mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.